이제 돼가면서 고생하고 있는데 이 고생했던 보람을 좀 찾고 싶고 우리 2세 월드컵을 Pemirsa, penolakan terhadap timnas Israel dari sejumlah politisi akhirnya menjadi gol bunuh diri. FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sanksi FIFA terhadap PSSI juga harus dinanti. Menurut Waketum PSSI, FIFA pantas untuk berang bila komitmen yang telah ditandatangani akhirnya dikhianati. Inilah vonis Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang terasa amat menyesakkan dada. FIFA menghapus status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Menurut pengumuman ini, FIFA juga berencana memberi sanksi kepada PSSI. Kekecewaan mendalam terlihat saat timnas Indonesia mendapat penjelasan resmi dari pelatih dan ofisial keputusan FIFA bagai palu godam yang menghancurkan seluruh kerja keras timnas Indonesia. 이제 돼가면서 고생하고 있는데 이 고생했던 보람을 좀 찾고 싶고 우리 2세 월드컵을 잘 준비해서 대회를 만들어 갔으면 좋겠다. Pengumuman FIFA muncul pada Rabu malam usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar. Selain melobi Gianni, kehadiran Erick di Doha juga untuk menyampaikan surat dari Presiden Jokowi. FIFA melihat ini sebuah, ya kalau dibilang sebuah intervensi, ya kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Sebelum mencabut status tuan rumah Indonesia, FIFA telah memutuskan menunda seremoni drawing Piala Dunia U20 yang sedianya berlangsung di Bali pekan ini. Penundaan muncul setelah Gubernur Bali Iwayan Koster berkirim surat kepada Menpora perihal penolakan timnas Israel bertanding di Bali. Alasannya, kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sejalan dengan kebijakan politik Indonesia. Ditambah, tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Koster merupakan ketua DPD PDIP Bali dan 2 kali maju pilgub dengan dukungan PDIP. Sikap serupa juga muncul dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, penolakan timnas Israel merupakan wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat Bung Karno. Walau belakangan Ganjar menyatakan menyerahkan urusan ini kepada pemerintah pusat. Kita berikan ke pusat dan kita percayakan sama pemerintah pusat dan PSSI. Mereka sudah bekerja. Pak, kalau misalkan warga banyak yang menolak, ternyata Pak, seperti apa Pak? Ya, kita sudah serahkan ke sana. Biar saja nanti keputusannya diambil oleh pemerintah pusat. Sama seperti Koster, Ganjar juga merupakan kader PDIP dan menjadi salah satu kandidat potensial capres Partai Banteng Moncong Putih. Meneruskan komitmen Bung Karno juga jadi alasan DPD PDIP Jawa Timur menolak timnas Israel. Menurut Ketua DPD PDIP Jatim, pada era pemerintahan Bung Karno, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia 1958 karena menolak bertanding dengan Israel. Indonesia juga menolak delegasi Israel saat menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Penolakan juga muncul dari DPD PDIP DKI Jakarta. Fraksi PDIP di DPRD meminta Pemprov berkoordinasi dengan Kemenpora agar dapat menolak timnas Israel. Namun Ketua Komisi 10 DPR justru mengkritik penolakan yang dinilai muncul tiba-tiba. Seharusnya penolakan muncul saat Indonesia masih pada tahap bidding tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2019. Karena waktu itu juga sudah ada kepesertaan dari timnas Israel.
Nah, pada konteks itu, saya ingin menempatkan semua kita, termasuk yang menolak hari ini, semestinya penolakan dilakukan sejak waktu itu. Kritik Syaiful Huda wajar saja. Saat Presiden Jokowi bertemu Presiden FIFA pada 2022, keduanya sepakat untuk memastikan gelaran Piala Dunia U20 berjalan tanpa kendala. Salah satu bentuk kepastian adalah melalui dokumen Host City Agreement. Kan kita ini jadi tuan rumah karena kita minta, kita bidding. Kenapa kita menang? Karena ada komitmen-komitmen yang kita lakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, selain Bapak Presiden, ada beberapa menteri dan Kapolri yang menandatangani agreement ya, atau government guarantee, dan pimpinan-pimpinan daerah yang menandatangani Host City Agreement. Namun Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto membantah sikap PDIP menolak timnas Israel terkait politik elektoral. Kami bertindak bukan atas dasar kalkulasi elektoral. Kami bertindak atas keyakinan ideologi yang didukung oleh perintah konstitusi, sejarah, dan juga melihat masa depan. Presiden Jokowi sendiri tidak menyoroti secara khusus kelompok yang menolak kehadiran Israel. Saat memberi pernyataan resmi terkait penundaan drawing Piala Dunia U20, Presiden hanya mengimbau untuk jangan mencampur adukan olahraga dan politik. Begitu pula saat memberi pernyataan resmi terkait pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20, Presiden Jokowi tidak menyebut pihak mana yang dianggap bertanggung jawab. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Dugaan politisasi penolakan timnas Israel pun meruak. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo mengkritik politisi yang dianggap tengah mencari panggung. Jadi para politisi itu jangan menggoreng. Kan kemarin juga ada atlet Israel datang ke Indonesia kan di balap sepeda. Tahun 2015 ada atlet Israel juga, kok nggak ribut gitu loh. Ya. Nah ini kan sepak bola, semua orang pengen cari panggung. Politisi pun diingatkan, bila penolakan timnas Israel berbuntut sanksi FIFA, dapat merugikan elektabilitas mereka. Ancaman yang dikeluarkan oleh supporter Persatuan Supporter Indonesia, dan itu nggak main-main. Meskipun kita juga nggak perlu panik gitu ya, tapi itu ancaman yang serius yang mereka lakukan. Bahkan mereka sekarang sudah mulai menebarkan slogan golput, kan ini bahaya. Bayangkan 204 cuma menurut Kemendagri 204 cuma pemilih tetap. Sementara supporter ini 207 juta. Kalau ini nggak didudukin bareng-bareng, saya nggak kebayang pemilu di depan seperti apa. Kini, nasi sudah menjadi bubur. Komunitas Save Our Soccer menyebutkan duka yang mendera dunia sepak bola tanah air ini diakibatkan egosentris politik. Para pembuat gaduh diminta meminta maaf kepada publik tanah air. Iya, harus meminta maaf secara terbuka, bahkan mereka ini semua bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Karena mereka telah merugikan bangsa dan negara kita. Betapa banyak dana yang sudah dikeluarkan untuk persiapan, infrastruktur, latihan, dan sebagainya. Betapa banyak harapan UMKM yang sudah menyiapkan segala macam bentuk souvenir yang akan mereka jual, akhirnya kehilangan kesempatan. Betapa banyak UMKM yang sudah berusaha untuk menyiapkan dagangan-dagangan mereka menyambut Piala Dunia, akhirnya mereka harus merugi.